Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Jakselitas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru, berita baru, dan tentunya masih hangat diperbincangkan. Maaf sebelumnya, dari video sebelumnya kami tidak menampakkan wajah karena kami mempunyai kesibukan lain di perkuliahan. Kalian sudah tahu kan bahwa Presiden 2024 sampai Presiden 2029 ini Prabowo Subianto. Mari kita mengingat kembali pidato Prabowo Subianto tentang korupsi yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Bagaimana tanggapan beliau yang disampaikan dalam pidato ini? Mari kita simak terlebih dahulu. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Itulah tadi cuplikan dari pidato Prabowo Subianto yang tidak akan gentar dalam menghadapi para koruptor yang ada di Indonesia khususnya. Sudah terbukti sampai sekarang, sudah terbukti sampai saat ini. Tidak lama dari pelantikan Prabowo Subianto, banyak kasus-kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK. Di antaranya, Ronald Tanur tersangka kasus korupsi pada tanggal 27 Oktober. Tak lama dari itu, ada 3 hakim yang menerima suap untuk pembebasan Ronald Tanur. Dan 3 hakim tersebut sudah diamankan oleh KPK. Yang selanjutnya yaitu Thomas Lembong, tersangka sebagai kasus korupsi impor gula 9 tahun yang lalu. Baru ditangkap saat ini, dari 9 tahun yang lalu. Dari kemarin kemana? Pertanyaannya, para netizen. Hampir 400 miliar kasus nilai korupsinya. Yang selanjutnya yaitu 2 orang tersangka kasus korupsi ASN BPN dengan senilai 27 miliar. Tidak main-main ya. Yang ketiga yaitu mantan pejabat MA atau Mahkamah Agung sebagai kasus suap dan gratifikasi. Itulah tadi, dan masih banyak korupsi-korupsi lainnya yang dan masih banyak korupsi-korupsi lainnya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video kali ini. Mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong, ditangkap Kejaksaan Agung pada hari Selasa malam. Tom Lembong diduga terlibat dalam korupsi impor gula saat dirinya masih menjadi Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016. Menurut Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN, bukan PT AP, seperti yang diizinkan oleh Lembong. Menurut Qohar, tindakan Lembong ini diduga membuat kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Sementara itu, Tom Lembong yang ditahan pada Selasa malam sekitar pukul 21 dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Agung Muda Bidang Pidana Militer ke Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. Saat memasuki mobil tahanan, Tom Lembong sampaikan jika dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada Tuhan. Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar pun menambahkan, sudah ada 90 orang saksi yang diperiksa oleh Kejagung sebelum akhirnya menaikkan status saksi mantan Menteri Perdagangan periode pada tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Charles Sitorus menjadi tersangka. Baik Tom Lembong maupun Charles disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 3 ayat 1 pada Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Gila! Uang hampir 1 triliun hasil maklar kasus ditemukan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung. Penegakan hukum di Indonesia benar-benar memprihatinkan. Perlu ada revolusi total di semua tingkatan pengadilan, mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Mantan pejabat tinggi MA, Zarof Richard, ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus maklar perkara yang melibatkan Ronald Tanur. Kasus yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya, 3 hakim dan 1 pengacara Ronald Tanur telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan Zarof Richard ini membawa temuan mengejutkan. Uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan 51 kg emas disita dari kediamannya.
Zarof mengaku telah terlibat dalam kong-kali-kong perkara di Mahkamah Agung selama lebih dari 10 tahun. Ia menerima uang dari hasil maklar kasus yang kini mencapai hampir 1 triliun rupiah. Pengakuan ini bisa jadi awal bagi revolusi hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung perlu menyelidiki dari mana asal uang tersebut, kasus apa saja yang terlibat, serta hakim dan pihak-pihak yang ikut dalam jaringan ini. Jumlah uang yang diterima Zarof menunjukkan kemungkinan adanya sindikat mafia hukum di baliknya. Jen R selaku mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka permufakatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 56/F.2 /10/2024. Oknum anggota DPRD Provinsi Kalbar inisial PAM resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi atas dugaan kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan gedung bank yang rugikan negara sebesar 30 miliar rupiah dari nilai pembayaran tanah 99 miliar rupiah. PAM tampak lesu saat digiring sama tim kejaksaan dari lantai 3 ruang tindak pidana khusus menuju mobil tahanan pada Senin 28 Oktober 2024. Sebelumnya di kasus yang sama, Kejati Kalbar sudah lebih dulu tahan 3 tersangka lain, diantaranya S, SI, dan MF. Rugikan negara 27 miliar, 2 orang AS atau BPN ditangkap Kejati Sumbar. Proyek tol Padang Pekanbaru, yaitu pada hari ini Rabu 23 Oktober 2024, tim penyidik bidang Pisus Kejati Sumbar telah melakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka sebanyak 12 orang dalam kasus korupsi ganti rugi lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sampai dengan 2021. Dari 12 orang tersangka, 1 orang meninggal dunia inisial DG, sehingga yang datang 11 orang dengan nama-nama tersangka sebagai berikut. 1. SF selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah garing Ketua P2T. Yang kedua, YH selaku anggota P2T. Yang ketiga, MR selaku penerima ganti kerugian jalan tol di atas lahan Pemkab Pariaman. 4. BR selaku penerima. Kemudian 5. ZD selaku yang menerima ganti kerugian jalan tol. 6. AM selaku penerima ganti kerugian jalan tol. 7. MN selaku yang menerima ganti kerugian jalan tol. Kemudian yang 8, AR selaku menerima ganti kerugian jalan tol. 9, SH selaku yang menerima ganti kerugian jalan tol. 10, SY selaku yang menerima ganti kerugian jalan tol. 11, ZN selaku yang menerima ganti kerugian jalan tol. Setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik langsung melakukan penahanan rutan terhadap 2 orang tersangka dan 9 orang tersangka dilakukan penahanan kota. Dengan banyaknya para koruptor yang tertangkap oleh KPK, ini membuat para netizen memberikan kesan baik dan sanjungan terhadap presiden yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Seperti apakah sanjungan dan kesan baik dari para netizen? Mari kita simak video kali ini. Nggak dikasih kendor, tadi malam penangkapan koruptor, tadi pagi penangkapan koruptor, sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kasus gratifikasi mobil mewah, keciduk hari ini. Dirut RSUD Pelabuhan Ratu, tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang, ada lagi nih. Anggota DPRD Kalbar ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah. Gila gak lo? Indonesia lagi memanas bro. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini. Dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung, semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Masukin ke Nusa Kambangan. Dan juga semoga koruptor-koruptor yang lama-lama pun keciduk. Yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya, kita masyarakat Indonesia dukung. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah, akhirnya ada pemimpin yang berani nyidukin para koruptor. Anjir, kalau lu nemu
koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Prabowo itu ya sejak jadi presiden, aduh makin aja, makin magnifico. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Dia sudah kembali kepada bentuk aslinya. Inilah Prabowo yang gue cinta sejak dulu. Gue cinta Prabowo sejak 2012. Sejak pertama kali gue pilgub tuh DKI, gue pilih gara-gara arahan Prabowo. Sampai sekarang I love Prabowo. Meskipun kemarin sempat oke gas ya. Ya you know kan, itu kan cuman acting aja buat demokrasi aja. Tapi sejak jadi presiden dilantik nih, pidato-pidatonya itu selalu membuat gue suka sama dia. Makin suka gitu loh. Gue mendoakan deh, semoga Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden terbaik dalam sejarah Indonesia. I love Prabowo, I love Prabowo. Kok bisa-bisanya orang kayak begini kalah pemilu tahun 2014? Aduh mak, gue bingung kok bisa kalah dulu. Indonesia lagi menyala, setiap hari ada aja koruptor yang keciduk. Baru nih gue baru bangun tidur dapat info Tom Lembong keciduk kasus 400 miliar soal gula. Buka beranda lagi kasus PON 2021 keciduk korupsi sebesar 978 juta. Satu hari satu koruptor keciduk. Ini gue baru ngerasain jadi masyarakat Indonesia yang pemerintahnya tuh ngerasa kayak ini negara udah bener nih, negara lagi beberes nih, tinggal SDM-nya bener tau gak deh. Menurut gue ini adalah era baru dimana kita masyarakat Indonesia tuh senang ngelihat para koruptor sekarang lagi panik. Aduh ini ketangkep, gue bakal ketangkep gak ya, kayak mampus lu kemarin buat masyarakat Indonesia panik susah, sekarang kita ngerasain lu para koruptor panik di tengah tidur lu itu. Kalian pasti sebelumnya gak ngikutin berita politik, tapi lu ngerasakan negara ini kayak anjir berita politik ini wajib diikutin karena ini kayak 1000 tahun sekali anjrit. Kalau gue lagi nungguin kasus mafia minyak yang dibongkar sama polisi dan polisinya dipecat di NTT, gue lagi nungguin itu kasus kalau kebuka keren. Kalau lo nemu info korupsi terbaru ketangkap kabarin. Bedah kerugian negara dan kronologi kasus korupsi Tom Lembong. Ya teman-teman, mantan Mendak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula saat ia menjabat di 2015 hingga 2016. Kabarnya menurut Kejagung, impor gula kristal putih ini seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Tapi faktanya Tom Lembong malah mengizinkan PT AP, perusahaan swasta, buat impor gula kristal mentah tanpa rekomendasi dari Kemenperin atau rapat koordinasi sama instansi terkait. Modusnya, gula mentah ini diolah sama perusahaan yang punya izin untuk gula rafinasi, bukan buat konsumsi langsung. Setelah diolah, PPI yang harusnya hanya BUMN pura-pura beli gula ini, dan akhirnya gula dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000, lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang cuma Rp13.000. Ya teman-teman, alhasil total kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp400 miliar. Sekarang Tom Lembong dan Direktur PPI inisial DS ditahan di Rutan Salemba. Kasus ini jadi bukti mahalnya dampak kebijakan yang nggak taat aturan. Gimana menurut kalian teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Mengaku anti korupsi, tapi kok mendukung Tom Lembong dan bilang Tom Lembong ditangkap karena afiliasi politiknya berbeda dengan pemerintah sekarang. Kalau nggak mau ditangkap KPK, jangan korupsi. Sesederhana itu. Yang namanya politikus rata-rata kotor. Kemungkinan juga semuanya korupsi. Tapi kenapa yang ditangkap kebetulan yang berseberangan dengan pemerintah? Wajarlah. Karena mereka itu kan cuma bikin rusuh, bikin rame, mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu pembangunan. Kan penjara terbatas, jumlah aparat terbatas, ya pilih-pilih dulu lah. Wajar-wajar saja. Sebab kalian yang membela Tom Lembong itu juga selalu mencari-cari kesalahan orang lain kan? Orang yang berprestasi, kinerja bagus, yang tidak korupsi, dicari-cari cerita untuk menjelek-jelekan. Walaupun gagal juga. Karena Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Salam sehat dari Dipa Komala. Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Emang kemarin-kemarin kemana aja sih? Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abah nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep, sabar ya, ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nanggapin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang rugi negara, sikat aja pak, mau siapa kek. Yang penting jangan tebang pilih. Habis ini berani nggak nangkap-nangkapin yang lagi satu gerbong?
Masa iya nggak ada kasus? Yang bener ngapa ah? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Balas pantun yuk. Buah stroberi ketiban atom. Tikusnya kan si Jerry ya, yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Terima kasih telah menonton reaksi realitas dari kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Semoga dengan video tersebut kalian mendapatkan pandangan baru, wawasan baru, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.